Assalamualaikum guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bagaimana untuk liburan Idul Adhanya? Seru bukan? Nah, kali ini aku mau berbagi resep membuat krengsengan ya. Nah, ini aku kebetulan dapat sedikit daging kambing sekitar setengah kilo. Aku mau masak krengsengan daging kambing aja. Pertama, ini aku rebus dulu daging kambingnya dan aku tambahkan dengan daun jeruk dan juga serai ya, supaya nanti kambingnya ini nggak bau perengus. Dan ini aku ngerebusnya ini lumayan lama ya, karena aku nggak punya presto, jadi aku rebus manual seperti ini aja supaya dagingnya itu lebih empuk. Teman-teman kalau di rumah punya panci presto lebih cepet lagi ya, dan lebih mudah lagi menggunakan dengan panci presto. Dan ini aku rebus kurang lebih 1 jam dengan api yang kecil. Nah, seperti ini ya, untuk dagingnya sudah selesai aku rebus. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini aku persiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga merica. Dan untuk bumbu tambahannya di sini aku siapkan cabai rawit, cabai keriting, tomat, lengkuas, jahe, jeruk nipis, daun jeruk dan juga daun bawang. Pertama, ini kita potong-potong terlebih dahulu ya untuk dagingnya. Untuk besar kecilnya disesuai dengan selera teman-teman. Nah, kebetulan di sini aku dapat juga sedikit babat. Ini aku masak sekalian aja. Dan resep ini tidak cuman dipakai untuk daging kambing ya. Kalau teman-teman mau pakai tulangan atau iga juga bisa ya. Kuncinya supaya daging ini tidak bau perengus, tadi setelah kita rebus dengan ditambahkan dengan daun jeruk dan juga serai, lalu setelah empuk kita cuci bersih ya dengan menggunakan air bersih. Nah, seperti ini ya, untuk dagingnya semua sudah aku potong-potong. Lalu di sini aku akan potong-potong untuk daun bawangnya ya. Di sini selera aja. Kalau teman-teman nggak suka pakai daun bawang juga boleh di skip ya. Lalu kita potong dadu juga untuk tomatnya di sini supaya nanti krengsengannya ini lebih seger ya. Nah, ini untuk daun bawang dan tomatnya sudah selesai dipotong-potong, begitu juga dengan dagingnya. Lalu kita siapkan chopper untuk menghaluskan bumbunya ya. Di sini aku masukkan 3 buah cabai rawit dan juga cabai keriting, lalu jahenya dan beberapa siung bawang putih serta beberapa siung bawang merah ya. Dan jangan lupa untuk kemirinya. Di sini aku pakai 1,5 butir dan jangan lupa juga ditambahkan dengan merica dan juga ketumbar. Dan setelah ditambahkan air di sini siap untuk kita chop ya. Nah, untuk bumbunya seperti ini sudah selesai kita chop sampai halus ya. Oh ya, jangan lupa sebelum menumis bumbunya di sini aku akan iris tipis bawang merah. Ini akan aku tumis terlebih dahulu sebelum kita menumis bumbunya ya. Ini supaya masakannya ini jadi lebih gurih dan lebih wangi. Nah, kita mulai memasak ya. Di sini aku siapkan panci teflon.
Dan kita beri sedikit minyak goreng ya untuk menumis bawang merahnya. Kita panaskan apinya dan kita masukkan untuk bawang merahnya dan kita tumis sampai berbau harum ya. Nah, setelah keluar bau harumnya, lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis bumbunya sampai tanak ya, supaya nanti tidak berbau langu. Jangan lupa kita tambahkan dengan bumbu aromatiknya dengan beberapa daun jeruk, 2 ruas lengkuas yang sudah kita geprek, 1 buah serai, dan ini ditumis ya sampai berbau harum. Supaya lebih gurih, di sini aku akan tambahkan dengan setengah sendok teh gula pasir. Nah, ini untuk bumbunya sudah tanak ya, lalu kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong, dan ini kita campurkan dulu ya bumbunya sampai dagingnya itu semua terlumuri dengan bumbunya. Lalu baru kita masukkan dengan air putih yang hangat ya. Di sini aku pakai air hangat supaya lebih cepat memasaknya dan supaya dagingnya ini tidak alot ya. Lalu kita tambahkan dengan bumbu aromatiknya yaitu kayu manis, kapulaga, dan juga cengkeh ya. Teman-teman kalau punya bunga lawang juga boleh ditambahkan dengan bunga lawang ya. Ini supaya nanti dagingnya itu nggak bau dan juga lebih wangi ya. Lalu kita masukkan dengan bumbu tambahannya. Di sini aku akan tambahkan dengan sedikit saus tiram dan juga kecap ikan. Ini sedikit aja ya dan sesuai selera aja. Kalau teman-teman nggak ada juga di skip juga boleh. Dan juga tambahkan dengan setengah butir gula merah dan juga setengah sendok makan garam serta setengah sendok makan penyedap rasa. Nah, untuk bumbunya ini selera ya. Misalkan nanti pas dirasa itu kurang, boleh ditambahkan dengan bumbu penyedap rasa, gula, ataupun dengan kecap serta garamnya ya.
Dan supaya lebih manis dan warnanya lebih cantik, di sini aku akan tambahkan dengan kecap manis ya. Nah, untuk rengsengan tuh biasanya ditambahkan dengan petis, tapi di sini aku nggak punya petis, jadi aku nggak tambahkan ya. Nah, ini kita masak sampai kuahnya ini benar-benar menyusut dan dagingnya ini jadi lebih empuk ya. Nah, seperti ini ya, kuahnya udah menyusut dan warnanya juga lebih cantik. Di sini aku akan tambahkan dengan sedikit air asam jawa supaya lebih seger ya. Lalu kita tunggu sampai airnya ini sedikit mendidih. Nah, teman-teman kalau mau lebih kering boleh ditunggu lebih lama, tapi kalau aku lebih suka yang nyemek-nyemek seperti ini ya. Lalu kita masukkan untuk daun bawang dan juga tomatnya, dan kita masak sampai daun bawang dan tomatnya ini layu ya. Nah, ini untuk rengsengan daging kambingnya sudah mateng. Ini bisa menjadi satu resep kalau teman-teman dapat daging kurban yang banyak dan bosen untuk memasak gulai atau sate. Ini bisa menjadi salah satu resep yang cocok untuk keluarga kalian. Dengan resep yang aku buat ini dijamin dagingnya ini nggak bau perengus sama sekali ya, bahkan lebih wangi, dan ini pasti akan menggugah selera teman-teman serta keluarga untuk makan lebih lahap ya, dengan cara yang gampang banget, dengan cara dan bahan-bahan yang pastinya ada di dapur kalian. Dengan bumbu yang super lekoh dan medok, ini benar-benar enak banget dimakan pakai nasi anget didampingi dengan lalapan atau rebusan daun pepaya atau daun keningkir, ini menjadi lebih nikmat ya. Dan di sini aku tambahkan juga dengan bawang goreng. Nah, seperti ini ya untuk resep krengsengan daging kambing ala aku. Silahkan untuk selalu tonton video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.